Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Imam Dwi Ajitama, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Proyonanggan 5, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi Magister Pendidikan dan pengajar praktik Ibu Hani Triwidianingsih Magister Pendidikan. Dalam video kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik dengan menggunakan teknik coaching. Video praktik supervisi akademik ini nanti akan terbagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama adalah percakapan pra-observasi, dilanjutkan dengan segmen kedua yaitu observasi pembelajaran, dan dilanjutkan dengan segmen ketiga yaitu percakapan pasca observasi. Mari langsung saja kita simak videonya. Selamat pagi Bu Enda. Selamat pagi Pak Imam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sangat sehat. Lancar Pak Imam. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita sekedar berbincang-bincang pagi ini. Begini Bu Enda, jadi pagi ini memang saya ingin mencoba meminta waktunya sebentar untuk membicarakan tentang supervisi akademik yang akan kita laksanakan bersama. Nanti supervisi akademik ini kan bertujuan untuk membantu guru dalam mengembangkan pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan untuk murid-muridnya. Jadi percakapan pagi ini nanti kita menyepakati dulu bagian poin-poin mana dari keseluruhan pembelajaran yang akan saya observasi, kemudian kapan waktu observasinya, dan juga pasca observasinya. Kurang lebih seperti itu Bu Enda untuk kegiatan kita yang pertama ini. Selanjutnya untuk persiapan pembelajaran, apakah sudah sampai mana ini? Ini, monggo Pak Imam, ini untuk RPP saya. Besok saya berencana ingin mengajar pelajaran MUPEL IPA. Tujuannya dengan melakukan percobaan perputaran bumi, siswa dapat mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Yang kedua, dengan membuat laporan pengamatan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan perputaran bumi dan akibatnya. Rencananya itu Pak Imam. Iya. Kemudian ini RPP-nya terima kasih sudah disiapkan ini. Selanjutnya bagian dari pembelajaran nanti itu kan ada 3 rangkaian, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian. Dari ketiga bagian ini, itu yang akan menjadi fokus utama untuk saya observasi itu yang mana? Untuk pelaksanaannya Pak. Iya, pelaksanaan selama saya mengajar nanti, mohon dibantu untuk penilaiannya bagaimana, saya mengajarnya bagaimana. Jadi nanti saya akan mencoba berfokus pada proses pembelajarannya seperti apa sebetulnya. Iya Pak. Kemudian untuk waktunya ini, Bu Enda ada waktu kapan ini untuk saya observasi ke kelas ini? Ya Alhamdulillah, besok bagaimana Pak? Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Iya. Jam berapa nanti? Pagi, sekitar pukul setelah anak-anak tadarus nanti bisa mulai supervisinya. Jadi nanti saya observasi pada tanggal 31 Januari Selasa. Mulai pukul 7 lebih setelah tadarus. Iya. Oke, kemudian untuk pasca observasi nanti. Pasca observasi ini kan dilakukan setelah kita melaksanakan observasi. Itu kapan? Besok paginya bisa Pak, hari Rabunya, tanggal 1 Februari tahun 2023 nanti kebetulan ada jam kosong olahraga, bisa sebagai kita gunakan untuk pasca observasi. Oke. Jadi untuk observasinya hari Selasa tanggal 31 Januari, kemudian pascanya hari Rabunya. Pas Februari. Pelajaran besok. Iya. Oke.
kemudian begini Bu Endah, jadi selama pembelajaran nanti observasi saya izin untuk mencatat mungkin beberapa hal yang terjadi atau beberapa hal yang saya amati selama kegiatan pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Pak Imam. Pertemuan yang pertama ini, pra observasi ini, kemudian semoga semuanya lancar. Amin. Sesuai yang kita sepakati bersama. Terima kasih Bu Endah. Sama-sama Pak Ketemu Imam. di observasi nanti. Terima kasih. Selamat pagi Pak Imam.
Selamat siang Pak Imam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kita yang ketiga ini. Jadi masuk pasca observasi ya. Kemarin kan di hari Selasa kita sudah melaksanakan observasi. Jadi di pertemuan ketiga ini saya akan menyampaikan beberapa hasil atau catatan saya selama melaksanakan observasi di kelas 9. Rangkaian pembelajaran itu ada mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan dan juga penilaian. Bu Endah sendiri menghendaki fokus utama saya di area pelaksanaan pembelajaran. Tapi secara data nanti saya sampaikan sedikit-sedikit saja tentang persiapan. Di sini mulai dari silabus dan RPP, dari identitas semuanya tercukupi, indikator pencapaian kompetensi sudah memenuhi standar, menggunakan kata kerja operasional yang relevan dan dapat dikembangkan. Ini sudah bagus itu. Kemudian dari tujuan pembelajaran juga sudah sesuai, rumusannya sudah menggunakan format ABCD, audience, behavior, kemudian sampai dengan degree-nya. Materi pembelajaran sudah dipilih sesuai dengan materi atau kompetensi yang akan dikembangkan. Kemudian sumber belajar itu Bu Endah sudah memanfaatkan konteks lingkungan yang terdekat dengan anak, itu menggunakan center, bola dan sebagainya, itu sudah baik sekali. Kemudian juga menggunakan buku teks pelajaran dari pemerintah, menggunakan juga TIK. Di sana ada penggunaan media informasi, PowerPoint dan juga sambungan internet ya Bu ya. Media pembelajaran sudah sesuai, memanfaatkan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran lengkap dari kegiatan awal sampai dengan penutup, itu sudah sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sarana dan media pembelajaran juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian penilaian sudah ada aspek nilai sikap, pengetahuan, keterampilan sampai dengan penilaian angka 6. Itu sekilas tentang persiapan itu. Tercantum semuanya pada RPP. Dari silabus sampai RPP. Selanjutnya tentang pelaksanaan pembelajaran. Di sini dimulai dari kegiatan awal, pendahuluan. Jadi dari persepsi, motivasi, penyampaian tujuan tidak ada catatan karena memang sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan di RPP. Persepsi dilakukan, penyampaian motivasi sampai dengan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti, pada kegiatan inti ini aspek penguasaan materi pelajaran. Guru sudah menguasai aspek materi pelajaran yang akan disampaikan pada pembelajaran tersebut. Jadi penguasaannya sudah sangat baik, penyajian materi juga sudah sistematis, jelas, penyampaian dari yang aspek yang mudah ke sulit, kemudian dari konkret ke abstrak. Ini sudah dilaksanakan dengan baik. Penerapan strategi pembelajaran yang mendidik. Saya lihat kemarin Bu Endah sudah menggunakan pendekatan saintifik 5M dengan metodenya menggunakan project based learning ya Bu. Dengan anak melaksanakan project untuk itu sudah baik sekali Bu. Pendekatan saintifiknya terlihat, project based learningnya juga sudah terlihat. Ibu sudah bisa memfasilitasi murid menyampaikan kesimpulan hasil kegiatan melalui presentasi. Jadi pemanfaatan sumber belajar, media dalam pembelajaran ini sudah sangat memadai karena memanfaatkan benda nyata, benda konkret yang ada. Kemudian memanfaatkan TIK yang tersedia di sekolah. Jadi semuanya dimanfaatkan. Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran juga sudah sangat baik. Peserta didik ini saya amati semuanya aktif ikut terlibat dalam pembelajaran, baik dalam proyeknya maupun selama presentasinya.
Ini luar biasa. Yang mana untuk melibatkan itu butuh sebuah kemauan, perencanaan yang matang, tapi sudah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya aspek penggunaan bahasa dalam pembelajaran. Ini Bu Endah sudah menggunakan bahasa yang mudah dipahami, baik itu bahasa lisan maupun bahasa yang tertulis. Semuanya saya amati ini sudah digunakan dengan baik. Yang terakhir yaitu bagian penutup pembelajaran. Langkah-langkah yang Bu Endah cantumkan itu sudah ada refleksi di sana, refleksi, kemudian pemberian umpan balik terhadap proses pembelajaran. Kemudian juga Bu Endah sudah memberikan tindak lanjut dari hasil penilaian, baik itu keterampilan maupun sikap dan pengetahuan. Itu melalui kemarin ada proses pengayaan maupun remedial. Jadi yang masih di bawah standar diberikan remedial itu menurut pengamatan yang saya kemarin. Itu Ibu fokus di bagian utama pembelajaran yang saya amati seperti itu. Kemudian sedikit tentang aspek yang ketiga dalam pembelajaran itu aspek penilaian. Penilaian sendiri ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, keterampilan, dilengkapi dengan penilaian siswa. Dari ketiganya ini semuanya sudah memenuhi, disertakan pada lampiran RPP dan dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang dilaksanakan. Penilaian oleh siswa juga dilakukan, yaitu dua hal: siswa menilai dirinya sendiri dan juga siswa menilai teman. Kurang lebih itu Bu Endah untuk catatan observasinya, sudah baik sekali. Selanjutnya saya ingin berdiskusi beberapa hal. Apa yang Bu Endah rasakan selama proses supervisi akademik di kelas? Ya, terima kasih Pak Imam sudah mengobservasi saya kemarin. Pembelajaran alhamdulillah berjalan lancar dan mendapat dukungan yang baik sekali dari anak-anak sehingga semuanya tidak ada kendala. Yang saya rasakan, saya sangat bersemangat ketika Pak Imam menyampaikan ingin melakukan supervisi akademik, mengobservasi kegiatan pembelajaran saya sangat bersemangat sehingga saya berusaha mempersiapkan semuanya sebaik mungkin, walaupun tetap ada kekurangan, saya yakin pasti ada kekurangannya, kurang tersampaikan kepada anak, tapi yang saya rasakan saya sangat bersemangat Pak Imam. Dalam persiapan tidak seperti ketika saya tidak akan disupervisi, saya membuat persiapannya benar-benar detail dari awal sampai akhir agar bisa terlihat baik dan sempurna ketika mengajar siswa-siswi di kelas. Perasaannya sangat bersemangat Pak Imam, deg-degan dan bersemangat. Dari supervisi setiap hari ya Bu ya? Jangan. Susah tidur Pak Imam. Selanjutnya ini setelah pelaksanaan supervisi, mungkin Bu Endah punya inspirasi yang muncul ini setelah kegiatan supervisi ini. Adakah inspirasi yang muncul dari kegiatan pembelajaran itu muncul, tadinya saya mengajarnya pakai metode ini ya, atau pendekatan ini ya, sepertinya anak-anak akan lebih bersemangat lagi. Saya merasanya seperti itu sih Pak, ingin mengganti metode atau pendekatan atau model pembelajaran yang mungkin akan lebih membuat anak-anak mudah memahami sehingga semua anak bisa lolos KKM, gitu Pak Imam. Jadi Endah memiliki inspirasi untuk metode ingin ganti yang pas apa gitu. Anak-anak supaya lebih semangat lagi belajarnya dan semua anak bisa tuntas, bisa lolos KKM semua dalam materi tersebut. Inspirasinya sangat luar biasa. Kemudian adakah Ibu ada pengetahuan baru mungkin yang diketahui Bu Endah setelah
adanya proses supervisi ini mungkin ada hal-hal baru yang Ya itu tadi Pak, ternyata ketika kita mengajar itu ya persiapan yang walaupun biasa mengajar, tetapi ketika kita tidak disupervisi, lama-lama persiapan itu mungkin tidak begitu matang. Iya, persiapan memang benar-benar harus matang dari awal perencanaan sehingga pelaksanaannya nyaman dan mudah dilaksanakan, tidak ada kendala. Sampai penilaian semuanya lancar Pak Imam karena persiapan yang matang itu. Yang kedua, fokus ke anak. Ternyata anak yang bahagia, yang senang ketika belajar, ternyata mereka itu mudah memahami pelajaran tanpa saya harus ngomong atau menjelaskan dengan bersemangat. Tanpa penjelasan yang bersemangat pun anak-anak bisa memahami sendiri. Seperti itu. Didukung dengan adanya kebetulan materinya menggunakan percobaan, sehingga percobaannya yang anak-anak seneng, sehingga mereka seakan main-main padahal itu adalah percobaannya. Percobaan yang harus mereka lakukan sampai ke materi tersebut bisa tersampaikan. Itu Pak Imam. Sangat dari persiapan yang matang, iya, menghasilkan sesuatu iya, sesuatu baik, iya Pak. Bagi anak. Bagi anak, iya. Yang Endah dapatkan. Iya Pak Imam. Kemudian selama kegiatan supervisi ini dari pembelajaran mempersiapkan sampai dengan penilaian, ya, itu hal-hal apa saja yang menurut Bu Indah ini sudah baik dari proses yang sudah Bu Indah lakukan? Adanya alat peraga yang mendukung, yang mudah didapat sehingga anak-anak tidak usah mencari yang terlalu jauh dan susah. Senter, bola mereka semua punya di rumah. Kemudian suasana diskusi anak yang menyenangkan itu mendukung juga Pak dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian saya menampilkan PowerPoint walaupun tidak yang begitu canggih, tapi dengan warna-warna yang menyenangkan, yang mencolok, cerah, anak-anak juga tertarik untuk membaca dan melihat penjelasan-penjelasan saya lewat PowerPoint tersebut. Itu sih Pak, menurut saya. Hal memang ya, yang terkait dengan pemenuhan fasilitas anak, untuk anak, iya. Kemudian dari keseluruhan tadi, baik itu yang sudah baik, kemudian kira-kira hal apa ini yang masih dapat dikembangkan lagi menurut Bu Indah ya, dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaian. Ini bagian mana yang dapat dikembangkan lebih jauh? Saya ingin mengembangkannya. Kalau mengganti model pembelajaran itu termasuk pengembangan bukan Pak? Mengganti bisa ya. Model pembelajarannya mungkin saya ingin mencari model yang lebih pas lagi. Kemudian saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam membuat PowerPoint. Mungkin PowerPoint-nya gambarnya bisa lebih bergerak, lebih menarik lagi bagi anak. Itu Pak Imam. Itu jadi di metode dan juga pengembangan media. Iya Pak Imam. Iya. Strateginya apa itu? Jadi ada dua hal yang ingin dikembangkan. Ya. Sebelumnya punya strategi apa ini kira-kira untuk mengembangkan hal tersebut? Pertama yang saya lakukan, saya akan mencari untuk melihat di YouTube mungkin Pak Imam. Searching di YouTube mungkin model-model pembelajaran yang pas untuk anak. Yang kedua, yang lebih mendalam lagi, saya ingin mengikuti pelatihan yang berfokus pada penggunaan alat peraga atau penggunaan metode model-model pembelajaran yang lebih cenderung menyenangkan anak, bukan mempermudah guru tapi menyenangkan anak. Iya. Sungguh rencana yang sangat baik sekali ini kalau bisa dilaksanakan berarti bisa mengembangkan. Iya, Pak Imam. Dari rencana tadi, strategi tadi tentunya Bu Indah punya pandangan ini. Ya. Kira-kira pihak mana saja nih, siapa saja yang ingin Bu Indah libatkan ini dalam mencapai tujuan tersebut kira-kira? Untuk kegiatan pembelajaran yang atau mengembangkan metode maupun gitu. media. Teman-teman Pak Imam otomatis iya. Dari pengalaman saya itu saya akan menceritakan pada teman-teman bahwa
setelah saya diobservasi, disupervisi oleh Pak Imam, hal-hal apa yang harus diperbaiki ketika saya rasakan saat disupervisi tersebut akan saya ceritakan pada teman-teman, sehingga teman-teman bisa bisa langsung memperbaiki. Jadi mereka bahwa saya merasa modelnya harusnya gini loh Bu, mungkin teman-teman akan menggunakan model yang saya sarankan itu yang lebih menyenangkan itu, iya. Atau paling tidak misalkan pelatihan, saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti pelatihan, ya bersama-sama, sehingga ketika ada hal-hal yang kurang pas bisa berdiskusi bersama. Terima kasih Bu Endah. Ini ternyata setelah melaksanakan supervisi ini yang saya rangkum tadi, ternyata Bu Endah sudah menemukan banyak hal-hal baik, hal yang dikembangkan dan juga strateginya Bu ya. Iya. Ini jika ini memang dilaksanakan, pasti pembelajaran yang dilakukan Bu Endah ini akan semakin luar biasa. Ini sudah luar biasa, pasti akan lebih luar biasa. Pertanyaan penutup ini Bu Endah. Oh iya Pak. Deg-degan nih. Ini kan kita mencoba melakukan supervisi, supervisi yang dengan teknik coaching. Jadi supervisi itu kan banyak tekniknya yang pernah kita alami setiap supervisi mungkin sedikit berbeda dengan teknik coaching seperti ini. Perasaannya bagaimana Bu Endah dalam disupervisi tapi dengan menggunakan teknik coaching seperti ini? Lebih nyaman ya. Iya, lebih nyaman. Berarti teknik coaching itu teknik yang biar kitanya yang menemukan sendiri. Iya, lebih nyaman Pak Imam. Jadi saya tidak merasa dinilai, waduh supervisi berarti nanti akan ditemukan kesalahan saya. Apapun yang saya lakukan pasti ada salahnya. Itu perasaan ketika disupervisi. Iya. Kalau seperti ini saya jadi menemukan salah saya sendiri. Sebelum mungkin Pak Imam ya menemukan banyak kesalahan saya, tapi saya punya hal yang membuat saya merasa ini loh yang tidak nyaman ketika saya mengajar. Kan belum tentu ketika Pak Imam melihat saya itu salah, mungkin saat itu saya nyaman padahal. Tapi ketika Pak Imam melihat saya nyaman-nyaman saja, padahal itu bagi saya, aduh ini sebuah kesalahan. Dan saya malu jangan sampai Pak Imam tahu. Kan saat itu seperti itu Pak Imam perasaannya. Jadi lebih nyaman. Iya, lebih nyaman, lebih bebas ketika akan mengajar, lebih berekspresi, ya, tidak takut disalahkan. Iya. Bisa mengembangkan apa yang diinginkan. Iya, benar-benar yang saya inginkan. Terima kasih Bu Endah. Alhamdulillah rangkaian kegiatan supervisi akademik dengan teknik coaching yang sudah kita laksanakan ini semuanya terlaksana dengan lancar. Alhamdulillah tidak ada halangan apapun. Terima kasih juga untuk waktunya. Sama-sama Pak Imam. Sampai kita bekerja sama lagi, kita ketemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Sami-sami Pak Imam.